Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Kami ucapkan marhaban wa ahlan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, keluarga besar Nasaih Islamic Academy, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini baik-baik saja dan berharap Bapak, Ibu, dan teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian fikih Syafi'i bersama Ustadz Muhammad Sobri secara langsung dari Arab Saudi. Dan beliau sudah hadir bersama kita. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Baik, untuk tema malam ini kita masuk ke bab zakatul fitr. Bagi teman-teman semuanya yang nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz ataupun melalui kolom chat yang ada di fitur Zoom kita. Kemudian kami mengingatkan untuk menjaga mikrofonnya agar tetap mute ya, kecuali untuk bertanya. Kemudian yang akhwat harap untuk menutup kameranya. Baik, eh, kita mulai kajiannya kepada Ustadz Muhammad Sobri, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Allah masih memberikan kepada kita nikmat hidayah dan taufiknya untuk berhadir di malam yang Allah muliakan ini insyaallah, untuk berhadir di majelis ilmu yang semoga Allah berkahi dan rahmati. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Sebelum kita mulai kajian kita, ana pribadi berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua agar kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan dan berusaha semampu kita untuk menjauhi apapun yang Allah larang. Kemudian jangan lupakan saudara-saudara kita di manapun mereka berada, terlebih di Timur Tengah ya, di Gaza, di negeri Syam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan, menolong saudara-saudara mereka di atas musuh Allah dan musuh mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati yang telah meninggal di antara mereka dan serta menyelamatkan dan memberikan kemerdekaan kepada yang masih tersisa di antara saudara-saudara kita di Gaza. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwati fillah azakumullahu jami'an, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa amwal, yang beberapa harta, jenis harta yang terdapat zakat di dalamnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitri atau zakat fitrah yang kita keluarkan pada hari raya Idul Fitri. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an, kembali mungkin saya ingatkan ketika kita belajar fikih secara kitab ya, bukan tematik, maka mungkin kita akan mendapati beberapa hal yang agak jauh dari kehidupan kita. Misalkan pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang zakat, bagaimana zakat unta, zakat kambing dan seterusnya. Mungkin bahkan tidak ada di antara peserta yang menjadi seorang peternak kambing atau peternak unta. Namun ala kulli hal, kita ingin melihat bahwasanya begitulah Islam. Islam itu sangat luas sekali, tidak hanya membahas tentang perkara salat, puasa, maupun hal-hal yang hubungan ibadah lainnya, namun juga bagaimana hubungan kita dengan hamba-hamba yang lain, berhubungan dengan harta dan seterusnya. Bahwasanya fikih Islam itu sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ketika kajian kita itu berhubungan dengan kitab, maka akan ada hal-hal yang ya mungkin terkejut kita mendengarnya. Bahkan dengankan kita orang Indonesia, teman-teman kami yang berada di luar negeri, juga orang-orang Irak, menceritakan ketika dia pulang ke negerinya, dia menceritakan tentang fikih. Bahkan ada yang bertanya, apa itu fikih?
Maka ketika disebutkan fikih itu adalah bagian ini dan ini dan ini, maka sebagian dari mereka takjub, bahkan artinya tidak pernah mendengar pembahasan itu sebelumnya. Maka ikhwati fillah azakumullahu jami'an, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran dalam menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kenapa butuh kesabaran? Karena hal yang tidak kita ketahui itu tidak akan kita sabar di atasnya. Maka ketika Khidir ya alaihi salam berjumpa dengan Musa alaihi salam dan Musa ingin belajar kepada Khidir, apa kata Khidir? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan pernah mampu bersabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau bisa bersabar pada sesuatu yang engkau belum ketahui. Maka pada belajar itu butuh kesabaran, karena untuk tetap teguh di atas sesuatu yang belum kita ketahui dan kita pelajari itu butuh pada kesabaran yang luas. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Kita akan bukakan layar. Layar terlihat? Sudah Ustaz, sudah terlihat. Barakallahu fikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Qala Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain. Allahumma arhamna wa li syaikhina wa lil hadirin. Faslun zakatul fitri. Jadi Abu Syuja' setelah membahas tentang zakat harta atau zakatul mal, maka beliau menyebutkan tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, yang semua kita tentunya tahu ya dan telah melaksanakan zakat fitri ini. Itu zakat yang dikeluarkan berupa satu sok ya atau arba'atu amdad, atau sekarang sekitar 3 atau 2,5 kilo beras di sepenghujung Ramadan yang dibagikan kepada fakir miskin untuk mereka makan di hari raya Idul Fitri mereka, sehingga mereka tidak perlu bekerja maupun meminta-minta di hari itu. Maka apa saja hukum yang berkaitan dengan zakat fitri itu? Abu Syuja' pertama menyebutkan watajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Ada ya tiga syarat wajib zakatnya. Jadi apabila seseorang tidak memenuhi tiga syarat ini, maka tidak wajib baginya untuk membayar zakat fitri ya atau zakat fitrah. Apa tiga syarat wajibnya? Ada tiga syarat wajib yang disampaikan oleh Abu Syuja'. Dia menyebutkan yang pertama ialah al-Islam. Jadi zakat fitrah hanya wajib bagi orang-orang Islam. Artinya, jika seseorang tidak membayar zakat fitrah, maka bisa disimpulkan mungkin dia bukan orang Islam atau non-Muslim. Karena zakat fitrah hanya wajib bagi orang-orang Muslim, ya, orang Islam. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dia kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah ya di penghujung Ramadan berupa satu sa' daripada kurma ya atau satu sok daripada gandum, atau mungkin kita bisa katakan sekarang sekitar 3 kilo atau 2,5 kilo ya daripada beras. Ya, Rasulullah wajibkan kepada hamba sahaya, baik dia budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang besar dari kalangan kaum muslimin. Ya, jadi syahidnya di sini Rasulullah wajibkan dari kalangan kaum muslimin. Artinya, jika seseorang tidak bukan orang muslim, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Kemudian syarat wajib yang kedua yaitu bi ghurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Dua, syarat wajibnya ialah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ya, terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Artinya bagaimana? Artinya
Berarti yang dikecualikan daripada syarat ini apabila seseorang meninggal sebelum berakhirnya Ramadan. Misalkan dia meninggal di hari 28 Ramadan. Ya. Maka bagi orang tersebut tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia tidak mendapati akhir daripada Ramadan, yaitu tenggelamnya matahari di Ramadan terakhir, di hari terakhir, baik 29 hari ataupun 30 hari. Ya, orang yang meninggal sebelum hari tersebut tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang terlahir, misalkan ada ibu hamil yang selama Ramadan dia hamil besar ya, umur 9 bulan atau 8 bulan lebih misalkan, ya, ternyata dia melahirkan di malam takbiran setelah matahari terbenam, maka tidak wajib untuk bayinya ini dibayarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena bayinya tidak mendapati bulan Ramadan. Dia lahir ketika masuk bulan Syawal. Di atas pendapat ini ya, meskipun nanti ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang lahir sebelum sholat Idul Fitri, misalkan paginya lahir, maka itu tetap wajib zakat fitrah. Ya, namun di atas pendapat ini, maka yang wajib dibayarkan zakat fitrah hanyalah orang yang mendapati akhir Ramadan. Artinya, ketika matahari terbenam dia masih hidup. Ya, berarti orang yang meninggal sebelum itu tidak wajib bayar zakat fitrah. Orang yang lahir setelah itu juga tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Dipahami? Jelas ya? Jelas Ustaz, jelas. Ya, tidak ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan perkara ini. Jika belum ada, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Syarat yang ketiga, Abu Syuja menyebutkan wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Ya. Syarat yang ketiga yaitu ada kelebihan makanan. Nah, kelebihan makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari itu. Ya, misalkan pada hari akhir Ramadan, seseorang bersama istri dan anak-anaknya membutuhkan katakanlah misalkan 1 kilo beras, ya 1 kilo beras. Kemudian dia juga memiliki beberapa lauk makanan dan dia makan untuk hari itu untuk berbuka puasa. Dan dia memiliki misalkan 1 kilo juga dengan jumlah yang sama dan makanan lauk-lauk yang lain yang dia perkirakan akan dia makan besok. Hanya itu yang dia miliki, tidak ada lebih. Maka dia tidak wajib membayarkan zakat fitrah. Ya, karena dia dianggap ghairu mukallaf, karena dia termasuk yang muksir, orang yang tidak punya kelebihan harta, dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan seseorang di atas kemampuannya. Jadi kalau dia misalkan dibutuhkan untuk hidupnya di hari raya, misalkan dia berbuka hari ini dan untuk besok hari raya, kira-kira standar minimal untuk hidup sehari dirinya dan keluarganya katakanlah 100.000 misalkan uang untuk beli makanan, ya katakanlah cukup untuk 100.000 dan dia punya 300.000, maka di saat seperti itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena ada kelebihan. Namun orang yang hanya punya 100.000 saja di kantongnya, ya dan itu hanya cukup untuk keluarganya saja besok di hari Idul Fitri misalkan, maka dia tidak wajib membayarkan zakat fitrah karena dia termasuk orang yang tidak mampu. Jadi syaratnya ada 3. Ketika seseorang memenuhi 3 syarat ini, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, dia seorang muslim. Kemudian dia mendapati terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Kemudian yang terakhir, dia punya kelebihan dari hartanya untuk dirinya dan keluarganya yang dia pakai pada hari raya Idul Fitri. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka wajiblah dia membayarkan zakat fitrah. Dan Abu Syuja mengatakan wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin sa'an min quti baladihi wa qadru khamsatu artarin wa thuluthun bil iraqi. Jadi Abu Syuja mengatakan dan seseorang yang memiliki syarat tadi, memenuhi syarat, maka dia harus membayarkan zakat untuk dirinya, ya, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan orang-orang yang wajib dia nafkahi,
daripada kalangan kaum muslimin. Siapa saja yang wajib dinafkahi nanti kita akan masuk ya kalau in abqanallahu umran ila dzalik, jika Allah masih memberikan kita umur panjang sampai saat itu, kita akan belajar nanti siapa saja yang wajib dinafkahi ya di bab nikah nanti. Maaf, tolong mikrofonnya. Barakallahu fikum. Jadi di bab nafkah nanti akan ada disebutkan orang-orang yang wajib dinafkahi, di antaranya istri, ya, orang tua, anak-anak, budak, ya, dan beberapa orang lainnya. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan tadi, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi dari istri-istri misalkan, anak-anak, orang tua yang tidak mampu, orang-orang tuanya mestinya, ya. Kemudian ada beberapa orang lain misalkan budaknya dan beberapa orang nanti akan kita pelajari secara terperinci insyaallah pada babnya. Ya. Dan apa yang dikeluarkan? Abu Syuja menyebutkan so'an min quti baladihi, yaitu satu so' daripada makanan pokok ya negerinya. Indonesia berarti secara umum kita makanan pokoknya beras. Maka mengeluarkan satu so' dari beras. Di sini disebutkan 5 liter ataupun sepertiga 5 liter sepertiga Irak. Anak belum paham karena ini adalah apa standar orang terdahulu. Para ulama kita sekarang menyebutkan sekitar 2,5 kilo ataupun 3 kilo. Jadi misalkan untuk dirinya 3 kilo dan dia punya anak 4 orang misalkan, maka ya 4 kali 3 12 tambah dirinya 15 kilo, dia punya istri misalkan satu, maka ditambah lagi 3 kilo, 18 kilo. Kemudian misalkan dia punya orang tua yang juga tidak mampu untuk bekerja sendiri karena sudah tua, maka dia keluarkan juga zakat fitrahnya, maka ditambah lagi 6 kilo, maka menjadi 24 kilo, misalkan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas? Ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Setelah menyebutkan tentang zakatul mal, kemudian zakat fitrah, Abu Syuja menyebutkan tentang faslun masarifuz zakah, tentang orang-orang yang diberikan zakat, atau mungkin sering kita dengar dengan mustahik zakat. Siapa itu mustahik? Yaitu orang yang berhak menerima zakat. Untuk siapa zakat ini diberikan? Ini zakat apa yang dimaksud? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak dibedakan antara zakat fitrah maupun zakatul mal, zakat harta yang kita pelajari sebelumnya, ya, dari emas dan perak, zakat buah-buahan maupun biji-bijian, maupun zakat tambang, ya, maupun zakat perdagangan dan seterusnya. Tidak dibedakan, ya, semuanya mustahiknya sama, baik zakat fitrah maupun zakatul mal. Sebagian ulama itu membedakan ya, zakatul mal untuk orang-orang yang akan kita sebutkan berikut ini nanti insya Allah. Adapun zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja. Ya, mereka sebagian membedakan. Ada yang mengatakan zakat mal ialah untuk 8 jenis orang yang berhak. Adapun zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Kenapa? Karena pada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwasanya zakat fitrah itu untuk orang-orang miskin supaya mereka tidak meminta-minta atau tidak perlu bekerja di hari raya. Sehingga dengan hadis tersebut menjadi pengkhususan bahwasanya zakat fitrah hanya diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin saja. Allah Ta'ala di situ ada khilaf tentunya. Ya, namun nanti bisa kembali kepada mufti pada apa mungkin di Indonesia sekarang ada MUI di daerah masing-masing untuk siapa saja diberikan zakat fitrah, apakah disamakan dengan zakatul mal ataupun tidak, Allah taala alam. Baik. Sekarang siapa saja orang-orang yang diberikan zakat, ya, yang berhak menerima zakat? Tentunya ini kembali kepada satu ayat Allah yang mulia dalam surah At-Taubah ayat 60.
Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardhatan minallah. Ya, Allah mengatakan sesungguhnya sedekah, maksudnya ialah zakat, zakat wajib di sini hanyalah diberikan kepada fuqara, fakir, wal masakin, kemudian orang-orang miskin, kemudian wal amilina 'alaiha, kemudian amil, kemudian wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang muallaf, wa fir riqab, kemudian riqab, kemudian gharimin, orang-orang yang gharim, wa fi sabilillah, kemudian untuk fi sabilillah, kemudian ibnu sabil. Ya, kita jelaskan insyaallah ya secara terperinci di sini. Baik. Yang pertama, tentunya siapa yang berhak menerima zakat? Ada 8 jenis orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ialah lil fuqara, orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Kemudian yang kedua, orang-orang miskin. Ada yang bisa membedakan apa bedanya? Apa yang membedakan orang fakir dan orang miskin? Ada yang bisa menjawab? Tafadhal, mashkura ma'jura. Ada yang bisa menjawab? Recording in progress. Hei, ikhwah, masih tersambung? Masih Ustaz. Baik. Tidak ada yang berani menjawab atau tidak ada yang Ada baik. nih Ustaz, silakan Kak Ya, Giovanni, silakan. ya Silakan tafadhal, yang silakan. ya yang angkat tangan Assalamualaikum ini Ustaz. silakan. Kalau untuk fakir, dia itu tidak bisa mencukupi untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk orang miskin, dia masih bisa untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Atau kita langsung saja? Kita mengharapkan musyarakah ya, misalkan ya interaksi. Karena dikhawatirkan jika hanya menjelaskan, nanti sebagian kan mumil, membosankan. Tapi jika ada interaksi, saling tanya jawab, insya Allah mungkin lebih bersemangat. Baik, Anda lanjutkan saja. Insya Allah nanti ke depannya jika ada yang tanyakan langsung bersemangat, banyak yang menjawab. Terima kasih bagi yang telah menjawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khirsa. Jadi para ulama menyebutkan fakir dan miskin ini ibarat seperti kalimat iman dan Islam. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jadi dua kalimat ini seperti iman dan Islam apabila disebutkan secara terpisah maka masing-masing membawa makna yang lain. Misalkan disebutkan wahai orang-orang yang beriman. Artinya siapa? Artinya orang beriman plus orang Islam. Wahai orang-orang Islam misalkan. Artinya apa? Orang Islam plus orang yang beriman. Jika disebutkan di tempat yang terpisah, maka kedua maknanya sama. Tapi jika disebutkan di tempat yang sama, ya, misalkan disebutkan antara Islam dan iman di satu makom, di satu keadaan, maka maknanya berbeda. Iman artinya ialah beriman kepada Allah, malaikat, ya, hingga akhirih berhubungan dengan rukun Islam. Sedangkan Islam artinya mengucapkan syahadat dan seterusnya. Itu memiliki makna yang berbeda. Begitu pula dengan fakir dan miskin. Jika disebutkan di tempat yang berbeda, tidak bersamaan, maka fakir itu memiliki makna miskin, dan miskin memiliki makna fakir. Tapi ketika disebutkan bersamaan, itu memiliki makna yang berbeda. Dan di sini disebutkan, Allah menyebutkan bersamaan. Lil fuqara wal masakin, bagi fakir dan miskin. Maka di sini memiliki makna yang berbeda. Para ulama menyebutkan, orang fakir ialah lahu malun au kasbun walakin la yaqumu mawqi'an min hajatihi. Jadi dia disebutkan orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki harta, atau dia memiliki pekerjaan tapi
harta yang dia hasilkan dari pekerjaannya tidak memenuhi setengah daripada kebutuhannya. Orang fakir berarti uang yang dia miliki ialah lebih sedikit atau kita bilang kurang dari ya, lebih kurang dari kebutuhan, dari setengah kebutuhan. Ya, kurang dari setengah kebutuhan. Itu uang yang dia miliki. Misalkan dia butuh sehari untuk hidupnya bersama keluarganya 100.000, misalkan. Dia hanya memiliki 45.000. Ya, maka disebut fakir. Sedangkan miskin, dia memiliki setengah ke atas daripada kebutuhan. Misalkan untuk hidup dia butuh 100.000, ya, dan dia memiliki 60.000 atau 80.000 atau 90.000, itu namanya miskin. Maka orang fakir, jika disandingkan dengan orang miskin, maka orang fakir jauh lebih menderita, lebih butuh ketimbang orang miskin. Maka orang yang pertama yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir. Kemudian ialah orang-orang miskin yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan wal amilina 'alaiha, amil zakat. Ya, amil zakat berhak menerima zakat. Ya. Siapa itu amil zakat? Yang dimaksud dengan amil zakat di sini ya, berdasarkan ilmu yang Anda pelajari, ialah petugas resmi. Apa maksud petugas resmi? Ditunjuk oleh ya Amirul Mukminin, oleh pemerintah, ya, ditunjuk oleh amir. Dia petugas resmi, itu yang pertama. Kedua, tidak digaji. Jadi ketika seseorang ditunjuk sebagai amil zakat yang bertugas mengambil zakat dari orang-orang kaya yang berhak membayar zakat, yang wajib membayar zakat, afwan. Kemudian dia kumpulkan zakat tersebut, baik biji-bijian, emas dan perak, ataupun buah-buahan yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, ataupun zakat perdagangan, dia kumpulkan, kemudian dia bagikan kepada orang-orang yang berhak yang lain, pada mustahik zakat yang 8 jenis, yang diantara mereka orang miskin dan orang fakir yang telah kita sebutkan. Ya, dia membagikan. Baik. Dan dia tidak digaji, artinya tidak punya pendapatan yang tidak punya gaji dari pekerjaannya ini. Dia membagikan, dia tidak digaji, maka dia diberikan jatah daripada zakat itu. Dia diberikan jatah daripada zakat itu. Siapa yang tentukan jatahnya? Ditentukan oleh pemerintah. Berapa persen misalkan dia ambil untuk dia, ya, atau berapa juta misalkan untuk dia, jika bentuknya uang, itu ditentukan oleh pemerintah. Namun ketika dia digaji, misalkan sekarang orang bekerja di Basnas misalkan, dia menghitung jumlah zakat, mengambil zakat dari orang kaya misalkan, kemudian dia itu juga membagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut, tapi dia digaji, ada gaji per bulan misalkan, mereka mendapatkan gaji 5 juta, ya misalkan 5 juta atau 10 juta dan seterusnya. Maka ini tidak disebut amil yang berhak mendapatkan zakat. Kenapa? Karena dia sudah digaji dari Baitul Mal atau digaji oleh pemerintah untuk pekerjaannya tersebut. Jadi, amil ini ialah orang yang bekerja, yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, kemudian dia tidak digaji. Maka untuk kebutuhannya diambil daripada sebagian zakat yang dia ambil itu. Berapa jumlahnya ditentukan oleh pemerintah. Allah Ta'ala alam. Jelas ya? Jadi bukan sembarang amil ya, langsung ngaku-ngaku amil, kemudian ambil hak dan seterusnya, tidak. Amil yang ditentukan secara resmi, ya, kemudian tidak digaji. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Baik, Ustaz, boleh dibacakan? tafadhal. Baik, pertanyaannya, kakak kandung saya janda dengan 3 orang anak. Apakah saya atau anak saya boleh membayar zakat kepada mereka, Ustaz?
kakak di sini kakak kandung berarti ya. Oke. Iya, Baik, Ustaz. berarti nah, di sini para ulama berselisih pendapat ya. Nanti bisa dirujuk kembali di bagaimana fatwa apa yang dipakai di daerah antum, bagaimana uh, ulama daerah antum berpendapat tentang hal ini. Namun ala kulli hal, sini para ulama berselisih pendapat tentang amman talzamu nafaqatuhu. Siapa saja yang berhak ataupun yang wajib dinafkahi. Ya, jadi ulama sepakat yang wajib dinafkahi itu dialah amudain ya, aslun wal furu. Misalkan ini antum, ini si penanya, katakanlah seperti itu ya, penanya. Maka yang wajib dinafkahi itu ke atas dan ke bawah. Itu sepakat para ulama. Yang wajib dinafkahi lah ke atas ke bawah. Maksudnya ke atas ke bawah siapa? Ke bawah artinya anak. Begitu pula seterusnya, seterusnya, seterusnya. Misalkan anak dari anak cucu juga, misalkan dia itu fakir, wajib dinafkahi. Anak dari anak lagi, misalkan anak dari cucu, maka cicit juga wajib dinafkahi jika memang mereka orang yang fakir. Begitu pula ke atas. Misalkan di sini ayah dan ibu. Ya, di atasnya ada kakek dan nenek, di atasnya ada buyut dan seterusnya. Semuanya itu wajib dinafkahi jika memang mereka termasuk orang-orang yang fakir. Itu wajib dinafkahi. Itu sepakat ya. Jadi yang wajib dinafkahi ke atas dan ke bawah, orang tua dan anak itu wajib dinafkahi. Artinya, jika misalkan eh, orang tua kita, misal mereka orang-orang yang fakir dan sudah tua, maka mereka tidak bisa lagi bekerja. Maka wajib bagi si anak atau si penanya di sini yang memiliki orang tua yang demikian, yang fakir misalkan, ya sudah tua, wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Begitu pula dia punya cucu, punya anak misalkan, fakir dan tidak mampu bekerja disebabkan sakit atau disebabkan kekurangan lainnya, maka dia wajib menafkahi anak dan cucunya. Ya, wajib. Jika emang dia memiliki kelebihan tentunya ya. Itu wajib. Maka orang-orang yang wajib dinafkahi tadi itu tidak boleh diberikan harta berupa zakat. Kenapa? Karena mereka memang dasarnya wajib dinafkahi sehingga tidak boleh dibayarkan zakat untuk mereka. Ya. Sampai sini paham dulu ya, dipahami ya. Jadi orang yang wajib dinafkahi tidak boleh diberikan zakat. Istri tidak boleh diberikan zakat. Anak tidak boleh diberikan zakat. Orang tua tidak boleh diberikan zakat. Karena mereka adalah orang yang wajib dinafkahi. Dipahami ya? Jelas sampai poin ini? Poin pertama ini jelas ya? Iya, Ustaz, jelas. Baik. Nah, sekarang apakah kakak ataupun adik di sini itu apakah mereka wajib dinafkahi ataupun tidak? Ini mahalul khilaf. Para ulama berselisih pendapat di sini. Sebagian mengatakan kakak dan adik itu tidak wajib dinafkahi. Bukan orang yang wajib dinafkahi, kakak dan adik itu. Artinya, jika memang pendapat ini lebih kuat misalkan, ya mereka tidak wajib dinafkahi, maka boleh bagi si penanya untuk memberikan ya jatah zakatnya kepada kakak maupun adiknya. Jika memang mereka termasuk dari kalangan yang 8 ini, apakah mereka fakir, miskin, apakah nanti orang-orang yang kita akan sebutkan setelahnya, ya, maka boleh diberikan. Namun sebagian dari mengatakan kakak dan adik ini apabila mereka termasuk orang-orang yang fakir dan tidak ada yang memberikan nafkah yang lain, tidak ada orang lain, misalkan suaminya sudah meninggal dan sang istri atau kakak kita yang dalam posisi ini tidak mampu bekerja disebabkan beberapa hal misalkan, dan dia memiliki anak-anak yang banyak misalkan, maka itu termasuk orang yang wajib dinafkahi. Maka tidak boleh membayarkan zakat, memberikan zakat kepada kakak kita dalam posisi ini. Kenapa? Karena memang kewajiban si penanya untuk menafkahi kakaknya dan anak-anak dari kakaknya. Karena dia sebagai wali daripada, ketika memang si penanya laki-laki, maka dia sebagai wali dari kakaknya dan untuk anak-anaknya.
maka dia harus memberikan nafkah yang wajib, tidak diberikan dari segi zakat. Wallahu taala alam. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. So, bisa dipahami? Alhamdulillah Ustaz, dipahami. Baik, barakallahu fikum. Baik, maka sudah 3 ya. Orang yang keempat yang boleh menerima zakat yaitu mu'allaf. Mu'allaf qulubuhum, mu'allaf itu secara bahasa Arab itu adalah isim maf'ul. Artinya mu'allaf dilembutkan. Di sini sebagai mu'allafatu qulubuhum berarti dilembutkan hatinya. Orang yang dilembutkan hatinya. Apa yang kita pahami sekarang ikhwati fillah azakumullah jami'an tentang mu'allaf? Siapa saja mu'allaf? Atau siapa itu mu'allaf? Ada yang bisa menjawab? Fadal. Silakan menjawab jika tahu tentang mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Fadal dijawab masykura ma'jura. Haya, ada jawaban? Hatinya dilembutkan masuk Islam. Alladzi yadkhulul Islam. Alladzi yadkhul Islam. Orang yang masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam gitu ya. Banget banget benar. Baik, Masya Allah. Ada yang lain? Baik, jika tidak ada kita jawab. Barakallahu fikum jami'an atas jawaban dan interaksinya. Jadi mu'allaf memang banyak kita memahami mu'allaf ialah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Ini yang pemahaman yang masyhur ya, dan kita semua memahami mu'allaf artinya masuk Islam, baru masuk Islam seperti itu. Tapi dalam bab zakat, mu'allaf itu lebih luas lagi. Salah satunya memang orang yang baru masuk Islam yang hatinya masih lemah, maka dia dikuatkan dengan diberikan zakat. Artinya misalkan ada orang yang baru masuk Islam, supaya dia makin cinta dengan Islam, dia diberikan zakat, diberikan lagi tambahan uang ini, karena kamu masuk Islam saya diberikan uang, seperti itu. Supaya dia makin kuat keislamannya. Maka itu makna mu'allaf yang pertama. Makna mu'allaf yang kedua ialah orang yang belum masuk Islam. Masuk Islam, tapi ya diharapkan ke Islam. Islam misalkan suka bertanya kepada ustadz tentang beberapa perkara, maka dia belum masuk Islam, tapi kayaknya ini harapannya besar dia masuk Islam, sehingga supaya dia makin tertarik dengan Islam, dia diberikan zakat. Dia belum masuk Islam, tapi dia sudah ada ketertarikan dengan Islam, diharapkan keislamannya. Ya, jadi dia sudah sering bermuamalah dengan orang
Recording in muslimin. progress. Jadi diberikan harta ataupun berupa zakat ini supaya mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Jadi mu'allaf diartikan dalam bab zakat ini menjadi tiga. Itu orang yang baru masuk Islam supaya makin kuat Islamnya, dan orang yang belum masuk Islam tapi diharapkan keislamannya, ya, dia sudah mulai mempelajari Islam, dekat dengan Islam, maka diharapkan keislamannya. Dan yang ketiga adalah orang yang ditakuti keburukannya. Ya, dia ketua geng misalkan yang non muslim mengganggu kaum muslimin dan seterusnya, dan kaum muslimin itu lemah di tempat itu minoritas, maka ketika ada zakat diberikan kepada orang tersebut supaya mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Jelas ya? Jelas. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, siapa mereka? Ialah wafir riqab. Yang kelima ialah riqab. Riqab, kalau pemahaman ulama terdahulu itu diartikan dengan budak. Jadi budak itu ikhwati fillah azakumullahu jami'an, itu ada beberapa jenis budak. Ada yang namanya qinnun, ada budak khalis ya, qinnun, budak yang memang 100% budak, ada yang namanya mukatab, ada yang namanya mudabbar, ada yang namanya muahad, ada yang namanya nanti umul walad dan seterusnya. Jadi yang dimaksud riqab di sini ialah budak yang mukatab. Yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur, alladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jadi mukatab ini ialah budak yang dia membuat perjanjian dengan tuannya untuk membeli kemerdekaan dirinya sendiri. Ya, dia membuat perjanjian dengan tuannya untuk membeli kemerdekaan dirinya sendiri. Misalkan seorang budak ini dia memiliki 7 hari dalam seminggu tentunya, maka dia buat perjanjian, wahai tuanku, berapa hargaku? Tuannya mengatakan hargamu misalkan 100 juta. Ya, oke. Kalau begitu, saya ingin dibebaskan. Saya ingin membeli diri sendiri, membeli kemerdekaan diri sendiri. Ya. Bagaimana caranya? Misalkan tuannya baik karena dia ingin juga memerdekakan si budak, tapi dia juga butuh uang misalkan. Maka tuannya mengatakan, oke, dalam 7 hari dalam seminggu, kamu 5 hari bekerja untuk saya. Bekerja yang tentunya free ya, tidak digaji karena dia budak. Dan 2 hari kamu akan digaji, atau kamu boleh bekerja di luar, kamu mencari pekerjaan sendiri, kamu mendapatkan gaji. Dan gaji itu kamu bayar 100 juta untuk harga kemerdekaanmu. Ya, misalkan begitu. Dan dia melakukannya. Maka setiap 2 hari weekend misalkan, dia kerja di luar untuk mendapatkan uang, dan uang yang dia dapatkan dia setorkan untuk tuannya. Misalkan dari 100 juta dia sudah mampu membayar misalkan 50 juta. Sisa 50 juta lagi belum mampu dibayar, maka itu namanya riqab. Maka ketika ada budak yang demikian dan dia seorang muslim, maka ketika zakat itu ada, maka diberikan kepada riqab untuk membayar kemerdekaannya. Dibayarkan kepada budak yang seperti yang kita sebutkan tadi, ya, untuk membayar sisa dari harga kemerdekaannya. Dan tentunya sekarang itu tidak ada ya, tidak ada budak yang demikian. Mungkin bisa dikiaskan nanti kepada orang-orang yang menjadi tawanan jika terjadi peperangan antara dua negeri, ya, negeri kaum muslimin dengan negeri orang-orang kafir misalkan. Ada orang-orang muslim yang ditawan, yang ditangkap dan dipenjara, dan mereka meminta tebusan. Satu kepala misalkan 50 juta baru dibebaskan. Maka itu bisa diambil dari Baitul Mal untuk membayarkan harga tawanan itu karena mereka termasuk daripada riqab. Allah Ta'ala alam. Anak kira ini tidak ada pertanyaan ya, karena memang tidak ada pada zaman kita ini. Kemudian yang keenam, ada yang namanya gharim. Gharim artinya orang yang terlilit hutang. Jadi orang yang punya hutang yang cukup banyak dan hartanya tidak cukup untuk membayarkan hutang. Ya, dia itu sudah pailit ya, sudah bangkrut, sudah muflis. Jadi orang yang gharim ini ada dua jenisnya. Ada gharim li ghairihi, dia menjadi terlilit hutang disebabkan orang lain. Misalkan ketika dia mendapati dua kelompok masyarakat, misalkan katakanlah di kampung A,
Kampung A ada 2 kubu. Ya, sekarang yang Indonesia juga lagi perang ya. Ya, kubu pembela para Habib dan kubu yang membela Wali Songo ya. Ada perang, saling adu pukul. Contohnya seperti itulah ya. Katakanlah ada 2 kubu, kubu A dan kubu B, mereka saling serang, saling baku hantam. Maka ada orang yang ketiga, orang baik, jadi mereka mendamaikan kedua belah pihak. Mendamaikan pakai uang pribadi. Misalkan ketika didamaikan, nanti pihak A mengatakan, kita tidak mau damai, itu ada pihak kita yang terluka masuk rumah sakit. Gimana masuk rumah sakit? Tidak ada yang menanggung. Ya udah, dia mengatakan, kalau begitu saya yang tanggung biaya pengobatan si fulan di rumah sakit itu. Pihak B, kami juga nggak terima. Pihak kita ada yang kakinya patah, butuh pada perawatan dan seterusnya. Siapa yang menanggung? Maka dia mengatakan, saya yang menanggung. Ini ada rumah yang misalkan ada 2 rumah yang hancur disebabkan gini-gini. Gak apa-apa, saya yang bangun kembali rumahnya. Maka orang yang seperti ini dia menjadi terlilit hutang, misalkan karena mendamaikan 2 kelompok, 2 kubu masyarakat tadi, dia akhirnya bangkrut, tidak punya uang lagi, habis uangnya. Ya, terlilit hutang dia. Maka orang yang seperti ini diberikan zakat karena dia telah menjadi gharim, terlilit hutang disebabkan oleh orang lain, Maka dibayarkan semua hutangnya dari zakat. Atau jenis gharim yang kedua, yaitu seseorang yang berhutang untuk dirinya sendiri daripada hutang-hutang yang mubah. Bukan dia itu berhutang disebabkan judol misalkan. Ya, judol karena dia main judi online, akhirnya dia pakai pinjol ya. Pinjaman online akhirnya berhutang seterusnya. Itu tidak termasuk, tapi dia hutang-hutang yang mubah. Nah, memang untuk kebutuhan keluarganya ya. Untuk membayar misalkan rumah sakit dan seterusnya, dia terlilit hutang, maka juga dibantu daripada zakat. Ya, kapan dibantu? Kita katakan ketika dia jadi gharim, dia tidak punya harta lagi untuk membayar. Karena banyak sekarang orang-orang yang mengaku sebagai orang yang gharim, tapi sejatinya mereka ialah orang yang tidak mau bayar hutang. Jadi katakanlah punya hutang 10 juta. Ya. Jatuh tempo tidak pernah dibayar. Alasannya tidak punya uang, padahal dia punya motor, ya punya kebun, ya dan punya HP mewah, iPhone misalkan, ya anaknya juga punya HP dan seterusnya. Tapi dia tidak pernah mau bayar hutang 10 juta, alasannya tidak punya uang. Itu bukan tidak mampu bayar hutang, tapi tidak mau bayar hutang. Maka orang yang demikian tidak dibantu daripada zakat. Tapi yang kita maksud ialah orang yang memang tidak punya apa-apa lagi. Ya, dia hanya sisa rumah tempat tinggalnya, ya, sisa hanyalah uang untuk hidupnya besok, maka orang yang demikian disebut gharim dan diambil sebagian daripada zakat untuk membayar hutangnya. Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang sinfun ataupun jenis orang yang ketujuh, kelompok yang ketujuh yang berhak menerima zakat, ialah wa fi sabilillah. Ya, yang ketujuh fi sabilillah. Fi sabilillah. Siapa fi sabilillah? Fi sabilillah ialah orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tentara mutatawwi'an, menjadi tentara dan tidak digaji. Ya, katakanlah misalkan dia diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk berperang melawan musuh. Ya, karena kekurangan jumlah tentara yang asli, akhirnya dimintalah masyarakat. Ayo masyarakat, kita bantu, kita berkumpul semua untuk membela negeri karena kita diserang misalkan. Akhirnya banyak kaum muslimin yang berkumpul ikut berperang membantu membela negeri karena diserang. Maka mereka tidak digaji. Maka ini disebut fi sabilillah. Maka mereka berhak mendapatkan zakat karena mereka mutatawwi', orang yang berperang tanpa digaji. Adapun tentara-tentara resmi yang misalkan mendapatkan gaji khusus, ya per bulan berapa begitu ya, ya makin tinggi pangkatnya, makin besar gajinya, maka mereka tidak disebut fi sabilillah. Fi sabilillah hanyalah orang yang berperang, ya tanpa digaji, maka mereka mendapatkan harta. Sebagian ulama sekarang mekiaskan, ya dengan para penuntut ilmu, pelajar gitu ya. Wallahu taala alam. Sebagian mengatakan tidak khusus kepada orang yang berperang. Namun sebagian yang mengatakan penuntut ilmu juga berhak mendapatkan zakat karena mereka fi sabilillah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan,
seseorang itu fi sabilillah ketika dia menuntut ilmu hatta yarji' sampai dia kembali ke rumahnya. Sehingga kalau di Indonesia mungkin ya itu juga dianggap, sehingga kalau antum mungkin ingin kuliah ya belajar itu bisa meminta beasiswa dari Baznas, dari Badan Zakat Nasional itu. Allah taala alam. Kemudian yang terakhir ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang mungkin sekarang pada 2 tahun yang lalu mungkin ya, atau ya orang lebih mengenalnya dengan apa, sinetron Ibnu Sabil anak jalanan katanya. Ya, tapi Ibnu Sabil yang dimaksud dalam bab fikih ini ialah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan pulang ke tempat asalnya, namun dia habis ya uang atau perbekalannya. Ya, mungkin seorang yang merantau gitu ya, merantau ke Jakarta, kemudian ternyata Jakarta tidak seperti yang dia harapkan, tidak seperti yang dia bayangkan, pekerjaan dia tidak dapat, uang untuk hidup pun akhirnya makin berkurang, dia mau pulang pun tidak punya uang, tidak punya ongkos untuk pulang. Mau naik mobil tidak punya ongkos, mau naik pesawat apalagi. Maka orang yang seperti ini disebut Ibnu Sabil, maka dia diberikan uang untuk perjalanan pulang ke kampung halamannya. Ya, itu disebut dengan Ibnu Sabil. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan? Ada Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat. Fadhal. Tolong dibacakan. Barakallahu fiik. Baik, yang pertama, Afwan bertanya, kalau di tempat kita tidak ada yang namanya amil zakat atau panitia zakat, Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagaimana jika di tempat kita itu tidak ada amil zakat? Apa yang harus kita lakukan? Ya, maka yang harus kita lakukan ialah membagikan zakat secara personal. Kita pribadi yang memberikan zakat. Dan sekarang memang Allah Ta'ala alam ya, memang kita perhatikan kinerja bahkan zakat nasional itu tidak mungkin tidak prima ya, tidak 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 sebagaimana semestinya seperti itu. Seharusnya mereka mendatangi setiap orang kaya, orang yang punya kelebihan harta, yang punya perkebunan dan seterusnya untuk dimintai zakat. Tapi tidak. Mereka malah hanyalah menunggu orang datang ke tempat mereka, begitu. Kemudian mereka juga tidak membagikan langsung kepada orang-orang yang mustahik zakatnya, tapi ditimbun seperti itu. Ketika ada yang meminta, buat proposal baru dikasih. Sebenarnya itu juga agak kurang ya. Kalau kita lihat Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita semua hidayahnya untuk memperbaiki ya apa yang ada di negeri kita saat ini. Maka bagaimana jalan keluar kita? Jalan keluarnya ya kita membagikan sendiri. Karena sejatinya amil zakat itu tujuannya adanya amil ialah untuk supaya harta zakat itu lebih terorganisir. Ya, artinya nanti dia akan dibagikan secara istilahnya memang terdata. Kenapa terdata? Dikhawatirkan misalkan ketika ada orang kaya di daerah A katakanlah, ya, dia mau mengeluarkan zakat, otomatis dia akan mengeluarkan di orang di sekitarnya, orang miskin atau fakir yang ada di sekitar orang A ini. Maka dia memberikan kepada si A, si B dan seterusnya. Ya. Ketika tidak ada amil, maka dikhawatirkan ketika nanti ada orang kaya lain yang namanya si B misalkan, yang hidup di daerah yang berdekatan dengan si A juga, maka ketika dia ingin membayar zakat, otomatis dia juga akan memberikan orang terdekatnya. Maka orang terdekatnya mungkin di sini ada namanya si C, kebetulan dia orang miskin, dia dapat zakat dari si A, dia dapat, ya, dari si B juga dia zakat, dia dapat. Kenapa? Karena tidak terdata. Tapi ada orang misalkan nanti di sini si D, yang dia mungkin tidak terlalu kelihatan, si B tidak memberikan dia zakat, si A pun tidak memberikan dia zakat, sehingga ada yang terlantar begitu ya. Sehingga dibutuhlah amil yang tugas mereka ialah mengambil harta-harta zakat, kemudian mengumpulkan, kemudian mendata siapa saja orang yang berhak menerima zakat dan dibagikan secara terorganisir sehingga seluruh orang-orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang membutuhkan itu mendapatkan haknya masing-masing. Itu tujuannya. Itu tujuan daripada amil itu. Namun ketika amil yang kita harapkan pun tidak ada,
maka tidak ada jalan keluar lain, ya caranya kita sendiri ketika memang ada kelebihan harta baik dari pendapatan kita ataupun perdagangan kita ataupun emas dan perak kita ataupun nanti harta-harta yang lain yang wajib zakat itu, maka kita bagikan dengan langsung kita sendiri yang membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Wallahu taala alam. Jelas ya? Baik Ustaz. Kemudian ini mungkin tentang zakat fitri ya, Ustaz. Soalnya Iya. kapan mulai diwajibkan mengeluarkan zakat, Ustaz? Baik. Kapan wajib dimulai mengeluarkan zakat? Iya, Ustaz. Gitu ya. Baik. Jadi pada dasarnya zakat itu dibagikan, jadi ada waktu mubah, waktu wujub, dan waktu afdal. Zakat fitrah ya. Jadi waktu pengeluaran zakat itu ada yang waktu mubah, kemudian ada yang waktu wajib, kemudian ada yang waktu afdal. Sekarang kita ingin melihat jika seandainya yang membagikan itu personal masing-masing. Misalkan katakanlah si penanya itu memiliki, dia wajib bayar zakat fitrah ya untuk dirinya sendiri, misalkan 3 kilo, oke. 3 kilo beras. Dan dia ingin mengeluarkan sendiri. Maka dia memiliki waktu mubah, waktu wajib, dan waktu afdal. Waktu mubah para ulama menyebutkan biasanya ada yang mengatakan 2 hari sebelum Idul Fitri, ada yang mengatakan 1 hari. Katakanlah 2 hari. Jadi hari ke-27 Ramadan. Jadi ketika dia mau mengeluarkan zakatnya di hari 27 Ramadan itu sudah boleh mubah, hukumnya sudah mubah. Itu disebutkan di kitab-kitab fikih para ulama, di antaranya Raudhul Murbi' ya, Syarhul Zadul Mustaqni'. Kemudian waktu wajib, kapan waktu wajib mengeluarkan? Sudah wajib nih mengeluarkan. Kapan? Ketika terbenam matahari. Terbenam matahari akhir Ramadan. Katakanlah Ramadannya 29 hari, maka ketika sorenya masuk malam itu, malam takbiran, itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Dia boleh langsung cari siapa kira-kira orang miskin, langsung kasih 3 kilo. Sudah selesai urusannya. Waktu afdal ialah setelah fajar, setelah subuh ya, setelah subuh, sampai sebelum sholat Id. Sampai sebelum salat Idul Fitri. Itu waktu yang paling afdal, waktu yang paling baik. Ya, dia wajib plus paling baik. Artinya, jika dia mengeluarkan sendiri misalkan, maka dia setelah salat subuh atau sebelum berangkat salat Id, dia keluar dengan zakat fitrahnya, langsung di jalan atau dia mampir dulu ke rumah orang miskin, dia memberikan zakatnya 3 kilo, kemudian dia baru berangkat salat Idul Fitri. Itu waktu yang paling baik. Jadi boleh dikeluarkan mulai 27 Ramadan, katakanlah 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri, boleh dia langsung berikan. Dan mulai wajib ya ketika malam Idul Fitri, malam takbiran. Dan waktu yang paling afdal ialah sebelum dia melaksanakan sholat Id. Dia keluar bahwa itu waktu yang paling baik. Nah, jika dia mengeluarkan sendiri misalkan. Namun tentunya sekarang ada panitianya. Dan panitia tentunya tidak mau mereka menerima zakat fitri ini, zakat fitrah ini sebelum sholat. Ya, mereka tidak sempat lagi membagikan. Sehingga mereka membuat waktunya. Misalkan seminggu sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri, panitia sudah mengumumkan. Misalkan masyarakat di kampung A yang ingin membagikan zakat fitrah, silakan untuk membawa zakatnya ke panitia mulai malam besok, misalkan, sampai malam 28, misalkan. Itu bagaimana Ustaz? Ya, hukumnya boleh. Kenapa? Karena para panitia itu mengumpulkan dulu semua zakat, nanti juga akan diberikan di malam 29 atau malam 30 atau di malam hari raya baru diberikan. Dan kebanyakan panitia baru membagikannya setelah dikumpulkan, baru dibagikan di malam takbiran.
Wallahu taala alam bisawab. Jelas ya? Jelas atau masih ada sesuatu yang belum dipahami? Jelas, jelas. Barakallahu fikum. Ada lain pertanyaannya? Tidak ada ya? Baik. Eh, Silakan. Jika ingin bertanya silakan. Aman, ntar dulu. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Anda mau Assalamualaikum warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. Tafadhal, tafadhal. apakah anak pondok pesantren yang sedang menuntut ilmu itu berhak mendapatkan zakat fitrah? Karena di desa saya itu masyarakat menilai kalau anak ponpes itu sebagai mujahid dan dia dapat gitu zakat fitrah. Itu bagaimana, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Maka itu kembali kepada dua persoalan yang disebutkan sebelumnya. Ya, apakah zakat fitrah itu dibagikan sama seperti zakat mal kepada 8 jenis orang yang berhak ini, ataukah zakat fitrah hanya dibagikan kepada fakir miskin saja, sebagaimana pendapat yang kedua? Ya, bagi yang memandang dengan pendapat yang kedua, maka anak pesantren tidak termasuk ya, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak termasuk fakir dan miskin, kecuali mereka fakir dan miskin. Ya, kecuali memang pas dia santri, memang dia fakir gitu. Nah, begitu. Adapun berdasarkan pendapat yang pertama, maka dibagikan kepada 8 jenis ya, 8 jenis orang yang berhak. Di antaranya kita sebutkan tadi, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bilang tadi dibagikan kepada 8 jenis orang yang berhak dan anak pesantren kita katakan masuk fi sabilillah misalkan, maka itu kembali kepada khilaf yang kedua. Apakah fi sabilillah ini cuma diartikan orang yang berperang saja di jalan Allah, orang yang menjadi tentara tapi mereka tidak dibayar dan mereka berperang di jalan Allah, apakah mereka saja? Sebenarnya ulama mengatakan fi sabilillah artinya hanyalah orang-orang yang mujahid, orang yang berperang saja. Ya, sedangkan pendapat yang lain mengatakan orang-orang yang belajar agama, anak pondok misalkan, itu juga termasuk fi sabilillah. Maka berdasarkan pendapat pertama tadi itu tidak berhak, namun berdasarkan pendapat yang kedua, jika memang itu yang lebih diutamakan, maka anak pondok itu boleh mendapatkan karena mereka termasuk dalam jenis fi sabilillah. Wallahu taala alam bisawab. Namun anak pribadi berdasarkan dalil-dalil yang anak pelajari, ya memang lebih kuat pendapat bahwasanya fi sabilillah hanyalah bagi orang-orang yang berperang saja. Namun Anda tidak menutup kemungkinan mungkin di sana ada ulama-ulama yang mengatakan dan itu yang dipraktekkan di negeri kita. Wallahu taala alam bisawab. Jelas Syukran ya? Ustaz. Ya, jelas. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz masih ada beberapa pertanyaan. Apakah antum masih ada waktu, Ustaz? Ada insya Allah. Namun mungkin tidak mengapa ya kita cukupkan sampai beberapa asnaf ini, kita jawab pertanyaan saja karena ada beberapa poin juga yang masih berkaitan dengan zakat ini. Ya. Namun tidak mengapa, mungkin kita akan bisa sebutkan nanti di pertemuan yang akan datang karena para ahli hikmah ya, orang-orang yang para pujangga, orang-orang yang cerdas menyebutkan maqalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Yang sedikit Betul. namun memberikan arti, memberikan pemahaman itu jauh lebih baik ketimbang banyak-banyak tapi tidak dipahami begitu ya. Tidak apa-apa, Iya. saya tafadhol. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan, tapi saya gabung, Ustaz, ya. Maknanya mungkin sama. Iya. Jadi misalnya uang zakat sudah terkumpul nih, Ustaz, sekian rupiah. Kemudian apakah 8 golongan tadi harus dapat semuanya atau yang ada saja begitu, Ustaz? Baik. Nah, mungkin sebelum kita jawab, kita akan menjelaskan langsung di depan ini perkataan Syekh Abu Syuja ini.
Ya. Ya, jadi Abu Syuja menyebutkan terakhir sebelum ada pembahasan yang baru di sini, orang-orang yang tidak boleh mendapatkan zakat, wa ila man yujadu minhum wa la yaktasiru ala aqalli min thalathatin min kulli sinfin illa al-amil. Maka Abu Syuja mengatakan itu diusahakan zakat itu diberikan ke semua orang yang ke-8-8-nya. Ya, itu asalnya seperti itu. Diberikan ke semua ke-8 orang ini zakatnya. Ke semua jenis yang 8 ini. Jika tidak ada, maka dicukupkan, maka diberikan kepada orang-orang yang ada. Katakanlah misal di daerah kita mungkin tidak ada namanya riqab, tidak ada misal. Kemudian gharim, orang yang hutang sampai dia tidak mampu bayar juga tidak ada misalkan. Misalkan fi sabilillah juga tidak ada. Misalkan Ibnu Sabil juga tidak ada. Mu'allaf pun tidak ada misalkan. Maka diberikan hanyalah kepada fakir miskin saja. Amil zakat juga tidak ada misalkan. Maka diberikan kepada fakir dan miskin saja. Jadi dasarnya diberikan kepada semua, kepada 8 itu, ya berdasarkan kitab ini ya. Kemudian apabila tidak ada, maka dicukupkan kepada orang-orang yang ada dari 8 jenis ini. Wala yaktasiru ala aqalli min thalathati min kulli sinfin ilal amil. Dan kata Abu Syuja di sini, paling kurang diberikan kepada setiap jenis itu 3 orang. Karena Allah mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir begitu ya. Dan kalimat orang-orang artinya jamak, bentuk plural. Ya, bukan bentuk satu. Jadi, misalkan di tempat kita cuma ada 2 jenis. Fakir dan miskin misalkan. Maka kata Abu Syuja, setiap golongan ini paling kurang kita berikan 3 orang. Paling kurang. Miskin juga 3 orang. Misal, itu paling kurang. Kenapa? Karena kata Allah ialah orang-orang miskin, bentuknya plural, bukan bentuk satu. Ya, bukan bentuk untuk singlenya, bentuk pluralnya. Sehingga misal, ketika kita punya harta, misalkan perdagangan, ya, kita punya harus bayar zakat, katakanlah misalkan 100 atau 10 juta, enggak lah, lebih mudah, katakanlah misalkan 50 juta ya, insya Allah misalkan luar biasa, usaha kita yang luar biasa, maju, sehingga zakatnya per tahun 50 juta. Ketika kita cek, kepada 8 golongan ini tidak ada, yang ada cuma 2 saja, fakir dan miskin. Maka paling kurang standarnya kita berdasarkan kitab ini ya, kita berikan kepada 3 orang fakir, 3 orang miskin. Maka setiap orang katakanlah mendapat sekitar berapa? Sekitar 7 jutaan mungkin ya. Enggak lah, sekitar berapa? 8 jutaan. Intinya dibagikan saja. Misalkan 50 juta, 50 juta dibagi 6 orang. Sekitar ya 8 jutaan. Jadi satu orang mendapatkan sekitar 8 jutaan. Itu paling kurangnya demikian. Namun ketika kita lebihkan, silakan. Misalkan fakir di daerah kita ada 100 orang misalkan. Misal ya. Miskin juga ada 100 orang. Kita mau memberikan ke semua, ke 100-100-nya misalkan semua orang. Maka 50 juta dibagi kepada 200 orang misalkan. Ya. 50 juta dibagi pada 200 orang. Maka setiap orang akan mendapatkan sekitar 250.000. Boleh, maka boleh juga demikian. Kita cukupkan kepada setiap jenisnya 3 orang juga boleh. Kita bagikan ke semuanya juga boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dipahami ya? Baik Ustaz, insya Allah dipahami. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir malam ini Ustaz. Iya, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum berdasarkan pendapat Ustadz Devin Halim Wijaya yang menyatakan kripto itu halal, termasuk harta, apakah kripto agar bisa dibayarkan zakatnya Ustadz?
Allah taala alam. Jika berhubungan dengan muamalah kontemporer, ana pribadi tidak terlalu memahami ya. Ya. Tidak bisa memberikan jawaban di situ. Jadi khawatir nanti malah bukan memberikan jawaban yang benar, malah menyesatkan. Maka bisa antum tanyakan kepada orang-orang yang lebih paham tentang itu. Mungkin kita saat ini banyak yang bermuamalah kontemporer. Jika di YouTube mungkin banyak ustaz-ustaz seperti Ustaz Amin Nurbait ya, atau Ustaz Irwandi Tirmidzi atau ustaz-ustaz yang lain, bisa antum cek kembali yang lebih paham tentang muamalah kontemporer. Anak pribadi tidak bisa, wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz. Untuk Kak Benjamin, pertanyaannya mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz yang fokus ke muamalah kontemporer, begitu ya Ustadz ya? Iya, Hmm. ya masih jahil sekali ya, masih bodoh sekali kami di sini, nanti belum mampu untuk bisa menjawab pertanyaan si penanya ini. Barakallahu fikum. Baik. Eh, Thayyib ayuhal ikhwah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, telah selesai kajian kita malam ini. Alhamdulillah. Dan semua pertanyaan juga telah dijawab oleh Ustadz. Semoga mendapatkan jawaban yang pas. Dan apabila ada yang kurang, itu semua kekurangan dari kami semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Muhammad Sobri yang telah meluangkan waktu untuk kami malam ini. Kemudian semoga apa yang kita pelajari semoga bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada para peserta, syukron kasiron sudah hadir dalam kajian malam ini. Terima kasih sudah ikut musyarakah dan juga bertanya. Kajian lanjutannya akan kita laksanakan di malam Jumat depan. Kami tunggu kehadiran antum sekalian. Saya Ridho Kurniawan, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.